polemik ijazahnya Pak Jokowi kan ini udah diverifikasi di KPU mestinya Mas Ilham. Dari mulai tingkat kota sampai ke KPU RI saat Pilpres. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu tugas KPU dalam rangka melakukan verifikasi. KPU itu juga melakukan verifikasi tidak hanya ijazah, tetapi juga kesehatan dan banyak hal lain. Nah, kita melakukan Pokja, kelompok kerja yang melibatkan misalnya dokter kesehatan. Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah, kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat Pokja. Kami buat Pokja dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa, UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan ijazahnya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan fotokopi ijazah dilegalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugas KPU, tidak melakukan tugas-tugas forensik atau memeriksa, mau pakai kacamata dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya, KPU tugasnya hanya yang diamankan oleh undang-undang. Seperti itu. Oke, dan itu sudah sesuai aturan undang-undang diverifikasi. Ya nggak apa-apa, jelas kan. Berdasarkan pernyataan dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu. Jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM. Nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah. Kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Kalau skripsinya kayak gitu, ya, apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap Mbak, pernyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar. Itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari ilmu orang lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah?
Sudah pasti dong Mas. Oke, Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini Mas. Nggak jujur, Mas. Gini Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan Nggak, kiri ini sama kanan. sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang, kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya Bukan, pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik Aha. itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Boleh Makanya nggak nanti tapi? kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan iya. itu palsu siapa Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, Oke. berarti yang ada disebar oleh Oke. hoax itu palsu kan? Oke. Nggak ada yang salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Ya. Kalau dari sisinya Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa bukan pengadilan ya, proses apa di Penyidikan, Prof. penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti Penyelidikan. terus Penyelidikan persidangan. sekarang? Ya. Oh, peradilan. Pengadilan ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Ya. Jadi jangan di belakang tembok deh. Ya. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah, menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Priska. Yang menarik gini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya dan mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Teruskan. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di peradilan? Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat di Ya. persidangan. Jangan kayak UGM loh ya, ngakunya beneran. Kita ketika pertemuan tanggal 15 April itu Mbak, kita bertiga dihadapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran dua arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana. Ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Dan itu ternyata hanya internal, padahal kita kira itu adalah seperti tadi usulan Prof. Komar benar sekali. Live streaming kalau perlu nanti semua orang Indonesia nonton. Oke, jadi kalau soal bukti, tentu nanti Mas Yakub akan melihatkannya saat persidangan. Misalnya. Tapi apa yang dipunya? Apa yang untuk meyakinkan publik bahwa kalau Mas Roy kan bilang dari fontnya, skripsinya, apanya. Kalau dari Mas Yakub dan timnya Pak Jokowi apa ya? Gini Mbak, ini pertanyaan Mbak sangat baik karena ini merepresentasikan apa yang telah terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Karena begini, kalau Mas Roy kan sudah bilang, kenapa saya tanyakan, oke dalam hukum pembuktian kan memang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Koreksi Mbak, dua-duanya equal membuktikan. Nah oke, tunggu dulu. Kalau Mas Roy kan sudah bilang bahwa font dan lain-lain, tapi di sisi lain kan ditanya apa kantornya bahwa itu adalah asli yang dipegang, begitu? Apakah bisa menjaminkan? Tentu. Karena gini, Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan pada saat beliau kuliah. Yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah.
karena ada dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik untuk nanti ya silakan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain, dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya mau apa lagi? Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianggap dianalisa katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Jadi kembali lagi, ini semua juga baik buat pembelajaran hukum juga buat semuanya, Mbak. Oke, itu tadi. Gimana Prof? Ya. Gimana Prof? Saya menggarisbawahi tadi ya. Gimana Prof? Cukup. Apa yang bahwa sekarang ini kadang-kadang medsos itu kita tidak bisa mengontrol, liar sekali. Sehingga di situ ada orang yang bonceng, yang mainkan, Ya. yang kalau tidak segera diakhiri, ini betul membuang energi kita. Jadi bola salju yang Iya. terus bergulir. Sehingga pertanyaannya, ini sengaja orang menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor gitu. Nah, mana? Jadi sekarang ini antara aktor dan panggung sudah dibedakan karena ini jadi panggung dan aktor menyatu di situ. Mana aktor menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor? Kita jawab di dua arah sesaat lagi. Dan keluar.